طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Sholat itu protesnya yang sopan. Kalau imam kita salah, bukan kita biarkan, disuruh kita mengingatkan. Kayak mana cara mengingatkannya? Subhanallah. Itu cara mengingatkan imam dengan cara yang paling indah. Tetap menyebut nama Allah. Artinya kalau kita pun mau mengingatkan imam, itu yang sopan juga. Kita mau mengingatkan pemimpin yang sopan, jangan menyerang pribadinya. Saya nggak bela siapapun. Saya nggak berkampanye. Kadang orang kebablasan niatnya, saya ingin membela rakyat, tapi cara menyampaikan kritikan, cara menyampaikan itu tidak sopan. Ini salah juga, meskipun dia membawa nama apa? Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua FKSMM Bapak Ustadz Muhammad Hendra. Yang saya hormati seluruh BKM yang tergabung dalam forum FKSMM, wabil khusus BKM Masjid Al-Amin, yaitu Bapak Muhammad Rifai. Yang kami muliakan para orang tua kami, para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat yang kami muliakan, tokoh agama, tak lupa juga kepada seluruh YouTuber dan krunya yang setia selalu meliput kajian Ahad Subuh FKSMM, yang tidak lupa yang jasanya sangat kita hormati, kita butuhkan, satgas kita yang selalu siaga untuk mengawal ulama dan menjaga keamanan berjalannya pengajian FKSMM, serta seluruh panitia dari remaja masjid yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Semoga semua lelahnya menjadi lillah, lelahnya menjadi catatan amal baik bagi semuanya. Amin Allahumma amin. Seluruh jamaah dari seluruh masjid musola yang tergabung, yang hadir pada pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kami, dan yang tak lupa adalah yaitu anggota dari FKSMM, yaitu Kek Simin yang selalu hadir dan setia untuk bertanya. Semoga nanti tidak bertanya. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbah ya, sehat.
Semoga yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, jauhkan dari segala musibah, dari mara bahaya. Dicatat hadirnya pagi hari ini sebagai penggugur dosa-dosa dan sebagai amal baik untuk kita semua dan orang tua kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sakit semoga disembuhkan, yang masih di rumah keluarga yang sakit semoga diberikan kemudahan kesembuhannya. Amin Allahumma. Hadirin yang mulia, tadi disebutkan bagian saya untuk tahun depan adalah fikih. Maka untuk memulainya pagi ini saya sekalian mengawali kajian fikih. Namun begitu perlu saya sampaikan, namanya kajian bersambung ini pastinya nanti akan ada yang namanya kadang naik kadang turun, karena tidak selalu pembahasan yang dibawa itu selalu menarik. Maka hadirin yang mulia, perlu saya sampaikan, ilmu itu, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah adalah orang ketika dia sudah mengetahui satu ilmu, tapi ketika dia mendengarkan ilmu itu kembali, rasa cintanya, semangatnya sama seperti pertama kali dia mendengarkan. Adab-adab mencari ilmu inilah yang sekian lama kita lupakan karena kita terfokus pada yang menarik tadi. Kalau kita ngaji, kalau nggak menarik, males. Apalagi ustadznya cuman ustadz tetangga saja, males sekali aku datang itu. Kenapa? Tiap hari pun nampak ustadz itu. Tiap hari aku nampak di pajak itu, ngapain kita datang? Nanti dicegat di pajak Rabu kan udah kita jumpa. Kadang kita sepele dengan hal yang seperti itu. Padahal hadirin yang mulia, ilmu itu kalau memang kita niatnya mencari ilmu karena Allah, Allah, kita datang ke sini kan niat nyari ilmu, bukan niat nyari dukungan kan? Oh, nyinggung-nyinggung lagi. Kita di sini niat nyari ya sudah, siapapun yang datang kita hormati. Di pengajian sana itu sering ada ketua dari salah satu forum begini, itu curhat, Ustadz ini orangnya begini-begini, menyebutkan kejelekan. Kurang ajarnya Ustadz ya, biasanya kalau dimintai pendapat Ustadz yang lain itu dijelekkan. Kalau menjelekkan itu sesuai data dan memang ini untuk mewanti-wanti supaya tidak mengarah kepada kesesatan, ini tidak apa-apa. Tapi masalahnya kejelekan ini masalah kadang menyerang pribadi, kadang memang menjelekkan ustadz itu ya supaya orang ini tidak suka. Makanya saya bilang, Pak, itu nggak adab itu kayak gitu. Kalau kita sudah memilih guru, jangan kita ngomongkan di belakang. Ini orang ustadz sudah diundang, disuruh menyampaikan ilmu. Begitu disampaikan pulang dari ngaji, sudah ngomongin di belakang. Ini ilmu yang didapat sudah pasti habis semua. Amin Allahumma. Ayo yang amin tadi ingat ya. Ini sedikit. Kemudian pagi ini kita akan bahas tentang adab menjadi imam dan menjadi makmum. Karena ini fikih, tapi insya Allah nanti ya ada sedikit muatan yang bapak-bapak sukai di masa-masa ini, yaitu politik kan gitu. Namanya ada imam, ada makmum. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, Adabul Imamah wal Qudwah, adab menjadi imam dan menjadi pengikut atau makmum. Yang bagi lil imam ayu khaffifa as-sholata, sebaiknya bagi imam itu meringankan sholat. Maksudnya meringankan itu menganggap enteng gitu, bukan.
imam itu harusnya sholatnya itu dimudahkan. Maksudnya dimudahkan itu kayak mana sih? Tidak terlalu berat bacaannya, tidak terlalu lama bacaannya, tidak terlalu sulit. Kemudian rukuk sujudnya standar, tidak usah lama-lama. Ini namanya memudahkan, meringankan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, satu riwayat, Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas." Kalau kalian sholat mengimami manusia, fal yukhaffif, ringankan. Maka saya kalau jadi imam sholat itu paling surahnya nggak pernah panjang-panjang. Paling surah ya di juz amma itu juz 30. Satu memang cuman itu yang dihafal. Yang kedua memang saya pun nggak tahan berdiri. Makanya kalau imamnya muda-muda begitu bacaannya sudah panjang, aku pun mikir, wah ini lama ini. Makanya hadirin yang mulia, imam harus ngerti kondisi makmum. Imam harus ngerti kondisi makmum. Jadi imam yang baik itu bukan imam yang suaranya bagus, imam yang ganteng, tapi imam yang ngerti kondisi makmum juga diperhitungkan. Bahkan salah satu riwayat, orang yang tidak disukai, imam yang tidak disukai, itu termasuk orang yang berdosa. Dia jadi imam tapi dapat dosa. Kenapa? Tidak disukai jamaahnya. Loh, kok bisa begitu? Iya, imam tapi lama-lama. Sholat subuh udah mau datang ke pengajian, dibawanya lagi surah Yasin. Alhamdulillah. Siap Al-Fatihah waladdallin amin. Yasin katanya. Wah, alamat ini. Makanya tadi banyak yang mungkin agak lama datangnya. Ya mungkin saja imamnya itu kelamaan. Entah bacanya yang lama, entah bangunnya yang lama, nggak tahu. Hadirin yang mulia, ini imam ini harus mengerti kondisi makmumnya. Sehingga ketika mau jadi imam, itu dilihat ke belakang dulu. Sambil merapatkan, meluruskan barisan, menyusun barisan, sawu sufufakum. Ya. Istawu wa'tadilu, ditengok barisannya sudah bagus apa belum. Jangan nanti di belakang kita lihat ada nenek-nenek, ada orang tua. Di sana pun ada orang yang kita tahu itu sakit, nggak bisa bertahan lama berdirinya, sholatnya kita lama-lama. Wah, ini kita malah nanti dapat dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat mendengar anak kecil menangis, apa yang dilakukan Nabi? Jawab, apa yang dilakukan Nabi? Iki menengi ngrungokno pengantuk iki. Yang dilakukan Nabi adalah mempercepat sholatnya. Oh, berarti Nabi nggak khusyuk. Ayo, siapa berani bilang Nabi nggak khusyuk? Kualat ya. Itu memang aturannya, mengetahui kondisinya makmum. Ini baru imam sholat. Lah kalau imam yang ada di negeri kita harusnya lebih dari ini, mengerti kondisi yang dipimpin. Sudah menjerit-jerit, ya protesnya sampai kuat kali kan, demo di mana-mana masih nggak direspon juga. Ini imam yang kayak mana ini? Saya nggak nyinggung siapa-siapa loh ya. Tapi memang kita kalau mau protes dalam sholat, itu protesnya yang sopan. Kalau imam kita salah, bukan kita biarkan, disuruh kita mengingatkan. Kayak mana cara mengingatkannya? Subhanallah. Itu cara mengingatkan imam dengan cara yang paling indah, tetap menyebut nama Allah. Artinya kalau kita pun mau mengingatkan imam, itu yang sopan juga. Kita mau mengingatkan pemimpin yang sopan, jangan menyerang pribadinya. Saya nggak bela siapapun. Saya nggak berkampanye. Kadang orang kebablasan niatnya
saya ingin membela rakyat, tapi cara menyampaikan kritikan, cara menyampaikan itu tidak sopan. Ini salah juga, meskipun dia membawa nama apa? Rakyat. Saya tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Makanya tadi dikatakan oleh ketua kita, disinggung dalam grup, itu kok sudah kayak gitu ributnya. Setiap ada pesta demokrasi, masyarakat kita ini seperti belum siap. Belum siap menghadapi pesta demokrasi. Karena memang demokrasi itu apa, masyarakat kita ini belum memahami. Entah sakit hati tangga, nggak tahu saya ngomong ini. Banyak dari masyarakat awam belum memahami demokrasi itu apa sih. Sehingga ketika ada perbedaan, mereka tidak siap. Siji tetanggane milih A, siji milih B. Wes, mulai dari coblosan sampai 5 tahun ke depan, itu nggak ngomong-ngomong. Ini gara-garanya beda apa? Pilihan. Melihat yang bersebaran di grup ini, saya memutuskan setelah debat capres yang pertama kemarin, maka saya memutuskan saya tidak mencoblos tahun ini. Salah ya? Karena coblosannya tahun depan. Ini kan masih 2023. Coblosannya tahun 2002, makanya saya tidak menyoblos tahun ini. Kan nggak salah. Kok langsung berani kali Ustaz ini? Enggak, aku pun takut-takut juga ini. Hadirin yang mulia, ini saya melihat kayak gini terus berulang. Mau itu pilihan mulai dari kades, mau dari gubernur, mau apa. Kenapa kalau beda itu kok langsung bermusuhan? Jadi yang sebenarnya yang setiap ada pesta demokrasi ini yang dididik masyarakat bukan hanya untuk memilih pemimpin. Ya. Kita harus juga mendidik masyarakat untuk menjadi pemilih yang berakhlak. Kita selama ini kan menuntut pilihlah pemimpin yang berakhlak, tapi pemilihnya sendiri tidak. Ini bener apa enggak ngomong gini kok nengok saya semua ini. Kadang-kadang kita ini menunjuk ke sana, yo pemimpin yang ini jelek, yang ini bagus. Tapi kita tak sadar, kita menunjuk ke sana ini cuma satu, yang selebihnya menunjuk ke diri kita sendiri. Ya. Berarti yang harus diintrospeksi itu adalah diri kita. Kalau kita menuntut pemimpin ini berakhlak, ini harus adil, ini harus bijaksana, ini harus... Pernahkah kita menuntut diri kita menjadi pemilih yang adil, pemilih yang cerdas? Pak, bener nggak ngomong saya ini? Udah kayak macam apa ya, kampanye ya. Bener nggak kalau saya mengajak bapak-bapak yang hadir pagi ini menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang berakhlak, supaya kita tidak saling bermusuhan. Masa kayak gini terus? Sampai anak cucu. Nanti kalau asal ada mulai coblosan kayak gini terus. Satu kampung. Ya, kita kalau di luar negeri itu kita disatukan dengan kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, kita saudara. Kita merasa bersaudara. Cuman kalau di sini satu kampung pun kalau beda pilihan jadi nggak kan aneh ini. Makanya apa harus nyoblosnya di luar negeri itu kayak mana biar rasa persaudaraan itu tetap terjaga. Kayaknya kayak gitu ya. Karena memang kita belum siap. Cobalah. Dari grup ini saya mohon maaf. Kalau sudah ada ribut-ribut ini satu, ganggu pikiran saya. Mengganggu betul. Makanya ini kayak mana kalau sudah kayak gini, nasihati yang sini payah, nasihati yang sini payah. Jadi penengah malah ditumbuhi dua orang bareng-bareng. Kan repot. Repot.
Kita mau milih imam pun kan harusnya ditengok dulu kan, Pak. Kita mau milih imam untuk sholat. Bapak-bapak kalau milih imam jangan tengok sorbannya besar, jangan tengok dia gantengnya, jangan tengok pakaiannya. Orang mau mimpin sholat, ditengok, wah ini kayaknya kayak ustadz nih, sorbannya mantep. Oh, ditengok sorbannya. Sudah jadi imam bacaannya amburadul, nyesel semua jamaah. Kayak gini terus. Kadang sering terjadi. Memilih pemimpin pun kadang orang tertipu dengan penampilan. Oh, ini kayak merakyat ini. Kayaknya orangnya sederhana. Oh, kayaknya orangnya baik. Tengok dulu satu, akhlaknya, agamanya, visi dan misinya bagaimana, cocok enggak dengan kita. Dalam hal ini untuk memilih pemimpin, imam sholat, apapunlah pemimpin itu, saya setuju sekali dengan ya. Kemarin itu saya lihat abang saya berpidato. Abang saya itu tinggal di India, namanya Syahrukan. Setuju atau enggak terserah lah. Dia kan orang Muslim. Kalau lebih tua berarti apa? Abang. Dalam filmnya itu ada satu bagian yang sangat wah, ini nasihat untuk kita semua. Apa nasihatnya? Tentang cara memilih. Saya heran orang ini. Mereka mau membeli tepung, mau membeli beras, itu mereka kepo tanya, ini tepungnya kayak mana ini? Bagus, KW berapa ini? Nah ini kalau dimasak ini 1 kilo bisa menjadi berapa ini? Kalau dimasak jadi roti, kalau dimasak untuk nasi cukup untuk berapa orang? Ditanya ini kualitasnya ini dari mana, bahannya ini. Ditanya kepo sekali, harganya berapa? Loh, itu baru nanya tepung. Kita orang mau beli kartu untuk HP, tanya ini berapa giga, ini apanya sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, ditanya semua. Mau beli kereta ditanya juga, detail ditanya. Kita mau beli rumah tanya dulu. Ini rumah di sini ini kayak mana? Ini lahannya ini rawan banjir apa enggak? Terus dari sini ke sana ini berapa menit dari ke jalan kota? Lalu kalau misalkan saya beli ini apa yang saya dapat? Terus di sini perumahan ini sudah ada musolanya enggak, dekat sama masjid enggak? Terus mayoritas yang beli muslim apa non muslim? Ditanya semua detail. Kenapa kalau mau beli saja kita tanya sampai segitu detailnya? Tapi ketika mau memilih pemimpin kita nggak pernah tanya. Ini orang ini apa misi, apa visinya, kayak mana kepribadiannya, akhlaknya kayak mana, agamanya kayak mana? Kenapa nggak pernah kita tanya itu? Kok malah kita mudah sekali percaya sama kawan kita? Udah kau pilih aja itu. Udah kau ikut aja ini, kau pilih aja itu. Ingat, kalau kita mau perubahan, pilih dengan hati nurani. Jangan karena ikut-ikutan, jangan karena segen, jangan karena disogok. Apalagi cuman disogoknya 100.000. 100.000 itu untuk 5 tahun. Kalau dibagi-bagi 1 hari ketemu cuma 55 rupiah. Harga diri kita cuma kita jual 55 rupiah. Nanti kalau pemimpin itu nyala, bikin kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang diinginkan masyarakat, nyeselnya sampai 5 tahun. 100.000 sudah habis untuk beli kopi. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita salah milih. Imam pun sholat, kalau milih jangan sampai salah. Ini baru imam sholat. Saya mau mengajukan orang jadi imam, tuh kau tengok dulu. Pernah saya dengar sebelumnya. Kalau saya nggak kenal, belum pernah tahu bacaannya, saya nggak mau pilih dia jadi imam. Orang belum tahu, bagaikan membeli kucing dalam karungnya siapa? Kita harus tahu dulu, kayak mana ini imamnya, ini bacaannya bener nggak? Sudah belajar fikih tentang sholat apa belum?
Makanya ada orang di dalam fikih itu, orang milih imam, dia itu hafalnya 30 juz, imamnya bacaannya masih salah-salah, dan dia tidak 30 juz, itu imam yang tadi tidak sah jadi makmumnya. Imamnya bacaan tajwidnya salah, yang makmumnya 30 juz fasih bacaannya, kok dia jadi makmumnya, tidak sah orang yang fasih ini tadi. Makanya kita jangan asal pilih imam. Jangan asal pilih imam. Lah makmumnya pun jangan kayak gitu. Makmum di sini tuh kadang suka kali. Ada orang yang datang dari luar gitu, oh nampaknya ustaz. Silakan ustaz, silakan. Padahal di situ ada orang tempatan, orang tua ya, yang sudah berpengalaman fikihnya, itu yang harusnya disilakan. Mau ada orang asing dari manapun ya terserah. Orang pendatang. Yang diutamakan adalah orang yang tempatan. Ini penyakitnya orang sini. Tak tengok begitu. Lah aku yang enggak. Ada orang dari asing dari manapun, ustadz pun saya maju, terserah. Orang saya tempatan situ, ya, bukan saya merasa pinter, enggak. Memang harus ada yang ngasih contoh seperti itu. Jangan dulu mempersilahkan orang untuk jadi imam sebelum kita ini pun begitu. Ini kita berada di terminal nih. Ini bis ini sudah banyak. Ibaratnya pemimpin itu adalah bis yang akan membawa kita. Kita mau naik bis yang mana? Pak, tujuan kita mau kemana? Nah, misalkan mau ke Brastagi, cari tujuan bis yang ke Bras. Kita mau kemana? Ke Padang, cari bis yang tujuan ke. Mau kemana? Kisaran, cari bis yang tujuan ke Kisaran. Orang ini pinginnya ke Brastagi. Kalau naik bis tujuan Kisaran, kira-kira sampai apa enggak? Ya muter balik kono. Kan jadi jauh. Masyarakat kita itu kadang kayak gitu, pengen rakyatnya adil, makmur, sentosa, dipimpin oleh orang yang memang adil, agamanya bagus, tapi dia salah naik kendaraan. Ojo sampai kayak gini. Ini jangan diulangi lagi tahun ini atau tahun depan. Mau nyoblos tahun ini atau tahun depan? Tahun depan ya, sama kayak saya berarti. Kalau tahun depan ini kita salah naik kendaraan, 5 tahun ke depan kita akan mendapat kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan umat Islam. Jangan berulang lagi. Jangan karena sungkan, jangan karena kawan, jangan karena disogok. Ustadz, jadi kalau diberi-beri kan kita segen nggak kita pilih? Yuk terima wae, tapi jangan dicoblos. Oh, itu namanya munafik. Kalau memang kita sanggup tidak mau atau kita bisa menolak dengan halus, hebat. Ya. Gayane tok yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau sudah berhadapan sama orang, bawa-bawa, nanti mau nolak pun segen. Lah cemana orang datang ke rumah terus bawa-bawa, ya aku pun ya wes lah. Jadi gimana Pak, bisa dibantu? Ya cemana lah Pak, orang datang, ya wes lah. Jadi dibantu, yo nggak apa-apa lah, bantu aja lah. Segen jadinya. Kalau bisa menolak dengan halus tidak masalah. Tapi kalau enggak, tetap keyakinan kita yang sesuai dengan visi misi kita. Ini akhlak. Satu, jangan menjadi orang yang bodoh ketika menghadapi pesta demokrasi ini. Jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas kayak mana? Kalau kita mau memilih, pertimbangkan betul. Saya ngajak ini semua mempertimbangkan betul mulai dari sekarang. Kalau mau istikharah, kalau mau dapat pemimpin yang bagus. Istikharah mulai dari sekarang. Sudah muak kita melihat yang sudah-sudah. Betul apa tidak? Kenapa? Karena tidak memilihnya tidak pakai ini. Asal-asalan. Bagus, misalnya kita memilih itu, meskipun kalah, tapi sesuai dengan
yang diatur dalam Islam. Jangan karena yang sini banyak kok, ini kayaknya menang ini. Gak usah kita pengen pemimpin kita yang kita pilih itu harus menang. Karena pilihan kita, tanggung jawab kita nanti memilih imam itu tanggung jawab juga. Jangan dikira kita milih imam itu terus yang salah imamnya, makmumnya yang milih, yang nyodorkan tadi silakan. Makmum silakan, imam silakan. Tahu-taunya imamnya bacaannya amburadul. Ya. Imamnya bacaannya lama. Terus diingatkan payah pula. Akhirnya makmumnya ngeluh. Kondisinya kayak gitu sekarang. Jadi pertimbangkan betul. Terus kalau kita memilih, mohon ya, kita pilihan kita A. Janganlah ada orang milih B terus kita bully. Kalau kita suka ayam, jangan benci orang yang suka tahu. Itu kata Zainuddin MZ. Kalau kita suka ayam, jangan benci orang yang suka. Oh ngapain makan tahu? Tahu kan nggak enak. Ayam ini enak. Kok harus makan ayam? Lucu apa nggak ini? Kalau suka ayam, jangan benci orang yang suka Kalau kita suka tempe, jangan benci orang yang suka ikan lele. Kenapa kau makan lele? Kan lele itu jorok. Nah, kenapa kau makan tempe? Kalau dibalas kayak gitu kayak mana? Kan bikin asam urat itu katanya. Kadang kita itu memaksakan orang ya untuk sama seperti kita. Parahnya lagi ada orang yang tidak cerdas, dia memilih A, kemudian menjelekkan yang B. Ya ini nggak sportif. Dia milih A, tapi dia menjelekkan yang ini. Tolong dimanapun, grup manapun, jangan sampai terjadi seperti ini. Alhamdulillah dari grup yang saya ikuti, itu ada satu yang memang sering begitu. Tiap hari postingannya itu menjelekkan satu yang dia tidak pilih. Karena di grup itu mayoritas milih yang itu tadi. Lah dia tidak sepaham, akhirnya dia menjelekkan yang pemimpin yang itu. Saya nasihati terus, kita menjelekkan satu pemimpin yang calon pemimpin ini, itu sudah pasti dosa. Kejelekannya kita share, itu sudah pasti dosa. Belum tentu yang pendukungnya berubah haluan. Belum tentu dengan kita menge-share kejelekan, pendukung tadi menjadi berubah haluan. Belum tentu. Justru kadang malah mau membela yang didukung tadi. Artinya apa? Sia-sia. Sudah pasti dosa. Makanya kalau kita mau kampanye misalkan, ya tunjukkan kebaikan, visi misi, kebaikannya yang akan kita pilih. Tapi sesuai arahan Ketua Umum FKSMM, jangan lagi di-share di grup. Karena itu menimbulkan perpecahan. Itu pasti. Kalau ada perkumpulan yang niat dari awal untuk ibadah, kok dicampuri dengan dunia, sudah pasti itu akan terjadi masalah, apapun itu. Akan terjadi sampai ada yang protes, tolonglah di grup sebelah, bukan FKSMM. Tolonglah kalau posting-posting kayak gini, jangan di grup ini untuk jamaah masjid. Ini akan menimbulkan perpecahan, betul. Pertama diposting begitu rame, sini menjelekkan sini, sini menjelekkan sini. Ngaji rutinan saya tak tengok, nggak datang orangnya kan, gara-gara ini kan kayak sudah berkurang ini. Tak rasa gara-gara itu juga ini kayak. Entah karena saya yang datang nggak tahu ya. Tapi insya Allah saya sudah biasa. Yang datang 2 orang, 3 orang sudah biasa. Saya datang ngaji, orangnya pulang itu sudah biasa. Makanya kalau datang segini saya rasa sudah banyak ya. Ini 1000 lebih ini saya itu. Ini yang nampak kan sekian, yang nggak nampak
Oh, yang nggak nampak yang banyak. Ustaz nampak, sama aku juga nggak nampak juga. Hadirin yang mulia, memilih imam. Kita jadi imam harus tahu, harus ngerti kondisi makmum. Selanjutnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik pernah menyampaikan begini, tak pernah aku sholat di belakang imam siapapun itu yang lebih ringan, lebih sempurna sholatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang kalau kita kembalikan ya memang semua dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah ini imam yang paling sempurna. Nggak pernah aku sholat di belakang siapapun imam yang lebih sempurna dari Rasulullah. Nggak ada. Lebih ringan, lebih sempurna. Lah kata Nabi, kalau kalian sholat bersama manusia, fal yukhafif, ringankan, jadi imam itu yang enak. Lah imam pun kalau membuat kebijakan itu yang ya sesuai lah dengan kemauan masyarakat juga kalau bisa. Imam sholat kalau baca surah juga yang dimengerti makmum kalau bisa. Ini salah satu contoh kebijakan. Imam baca surah tahu-tahu tengah ayat, tengah surah. Setelah waladhdallin langsung baca wama, sudah wama itu banyak dalam Al-Quran. Dia lupa pula wama yang mana. Wama, makmum yang belakang pun mau nginget ke iki wama yang mana. Bingung makmumnya. Wama, iki wama yang apa sih? Wes kulhu ae kulhu ganti katanya. Ini yang ingatkan pun nggak sopan juga. Lah kita kalau mau bikin kebijakan pun yang makmumnya ngerti, yang masyarakatnya ngerti. Ini ada bikin mau program besar, tapi masyarakatnya nggak tahu. Sudah begitu sudah disahkan undang-undangnya. Loh masyarakatnya bingung. Nggak tahu menau, tahu-tahu nanti sudah jadi. Kalau sudah jadi baru protes semua di mana-mana. Ini berarti kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat. Imam kalau baca surah yang dimengerti makmumnya, jangan sok-sokan. Ilmunya banyak 30 juz, baca surah yang tidak dikenal makmum. Aku kalau nengok imam kayak gini, sok kali imam ini. Panjang pula ya kan, sudah keluar ada unek-uneknya. Nah, sudahlah nggak tahu kita panjang pula, ya aku semanut wahai kan gitu. Salah ya tanggung dewe, salah dewe, bacae sing panjang-panjang. Lah baca kulhu kan kalau salah iso ngingetke. Lagi tengah surah. Tengah Al-Qur'an. Mbok surah apa kita nggak kenal. Lalu bacanya ayatnya yang mirip-mirip. Ya kita dengarkan, pokoknya suaranya enak, ya wis ikuti wae. Kalau berhenti berarti dia lupa. Ingat ke, ya wis gak ngerti, kita ngerti apa, kita pun gak tahu. Inilah salah, namanya salah komunikasi. Imam mau baca ayat sajadah, itu disunahkan ngingetkan ke jamaah. Jamaah nanti ini Jumat pagi mau kita baca sajadah, alif lam mim sajadah. Jadi nanti jangan salah paham ketika tiba-tiba siap baca ayat surah, nanti tiba-tiba sujud tilawah. Nah, rupanya datang orang masbuk, tahu-tahu baca surah, langsung ikut. Allahu Akbar. Sampai ayat sajadah, imam sujud, makmumnya protes. Lupa imam ini. Rukuk belum kok sudah sujud. Oh imam pauk, kata sudah kayak gitu pula. Imamnya langsung bangkit. Loh, sujud kok malah bangkit langsung, piye belum duduk. Sujud kok cuma sekali. Dia nggak paham kalau itu sujud tilawah. Makmum pun jangan bodoh kali ya kan. Makmum pun harus ngerti juga apa programnya imam. Salah sendiri kita masbuk. Makanya imam sudah menyampaikan juga didengeri. Ini kadang diajar rapat nggak datang. Nanti sudah ditentukan terus protes. Kan gitu ya kan Pak Ketua. Tahu aja. Kadang saya kena juga kayak gitu. Saya diajak
rapat di sana, saya sibuk nggak bisa ikut, saya ngisi di sana. Tahu-tahu keputusannya di-share di grup. Loh kok gini ya, aku kan gitu. Mau nengai orang itu nggak jawab. Mungkin dia gondok, salah sendiri, diundang rapat nggak datang. Mungkin gitu orang itu. Kok gini, nggak cocok ini, meneng wae dia lanjut terus. Pinter juga orang ini. Ustadznya pun nggak diupeni juga, digubris juga. Tapi kayak gitu bagus. Kalau sudah diundang rapat itu ya datang. Tapi kalau nggak datang, ya wis lah, terima ing pandum. Bahasa Inggrisnya gitu, terima ing pandum. Itu artinya ya nerima, kalau sudah diputuskan ya nerima, salah sendiri nggak datang. Nah, orang yang nggak cerdas, dia malah nyalahkan. Cemana ini bikin keputusan kebijakan kok nggak musyawarah? Lori kok diajak musyawarah nggak datang kok? Kalau gitu aku aja lah, nggak usah ikut lagi. Salah meneh kan? Ada yang kayak gitu di grup sana, sini. Kalau sini saya sudah pasti itu sama juga, nggak jauh beda. Hadirin yang mulia, memilih imam dalam sholat itu jangan asal-asalan. Kalau kita mau milih imam untuk imam tetap pun harus dites dulu. Yang ngetes jangan kita juga. Kalau di diri kita, pengurus kita ada yang bagus, bisa ngetes silakan. Tapi kalau enggak, carikanlah ustadz yang bisa ngetes. Ini imamnya ini bagus apa enggak? Ustadz, menurut Ustadz ini imam ini cocok enggak untuk jadi imam tetap? Kadang menurut kita itu bagus, tapi karena ilmu kita belum sampai, yang anggap kita bagus belum tentu bagus, belum tentu Kadang imam bacaannya bagus, tapi fikihnya belum bagus. Mohon maaf. Dia imam bacaannya bagus, hafal Quran juga 15 juz, kencingnya masih berdiri, masih mau jadi makmumnya? Nampak pula waktu mau wudhu orang ini kencing, loh berdiri pula kencingnya kawan ini. Langsung gugurlah kepercayaan, nggak mau jadi makmumnya lah. Fikih itu juga perlu. Makanya salah satu yang paling penting memilih imam, fikih sholatnya harus yang bacaannya bagus, suaranya bagus, itu nomor berapa itu? Yang penting bacaan bagus atau tajwidnya bagus? Tajwidnya. Kalau suara ini kan, ya namanya suara kan beda-beda. Yang penting tuh tajwidnya benar. Kalau vokalnya bagus tidak, itu sudah kelebihan. Istilahnya kelebihan orang yang berbeda-beda. Tapi yang harus kita pilih pertama adalah tajwidnya benar. Kita mau milih pemimpin itu yang ngomongnya pandai atau yang ngomongnya sesuai dengan yang dijalankan? Yang mestinya sesuai dengan yang dijalankan. Makanya saya senang kalau ada pemimpin bilang, kalau saya ditanya apa kebijakan ke depan, orang semua pemimpin, calon pemimpin, pasti bisa merekayasa kalimat yang paling bagus untuk didengar. Tapi lihat saja rekam jejaknya. Wah, itu saya suka itu bahasa kayak gitu. Lihat saja rekam jejaknya. Wes, kalau kita menurut Anda bagaimana? Wow, kalimat yang paling bagus, jawaban yang paling keren disampaikan. Orang manggut-manggut. Saya kayak gitu kurang suka. Tapi selain itu memang ada yang harus lebih penting kita perhatikan. Rekam jejaknya kayak mana? Dulu ketika menjadi pemimpin sebelumnya, dia kayak mana? Itu harus kita ketahui juga sebelum kita memilih pemimpin. Kita mau pilih imam sholat, jangan cuman pas sekali itu dia mimpin imam sholat. Tapi juga lihat, dia ini akhlaknya bagus enggak? Sebelum-sebelumnya dia istiqomah enggak? Sebelumnya dia ini fikihnya bagus enggak? Jangan nanti sudah jadi imam, kita baru nyesel. Oh, ternyata dia kalau kencing berdiri. Ternyata dia bangunnya sering terlambat. Oh, ternyata kadang dia kemana-mana buka aurat. Laki-laki pun bisa buka aurat, jangan perempuan aja disalahkan. Orang kalau kemana-mana sudah berani pakai celana pendek sehingga lutut nampak, kadang udele nampak.
Kadang pakaiannya nggak sopan, pakai kaos ketat, kemana-mana nggak pakai lobe, pakai celana jin. Terus kayak gitu kita jadikan imam. Mohon maaf, saya bukan ngompor-ngompori, tapi menunjukkan kalau milih imam jangan asal-asalan, akhlaknya juga diperhitung. Saya pernah itu ada masjid, satu masjid, Ustadz carikan imam, saya carikan. Lalu besoknya lagi, kenapa nggak jadi Pak? Saya tanya. Nggak jadi Ustadz, jamaah melihat akhlaknya kurang bagus. Luar biasa ini jamaah. Pertama yang dilihat apa? Akhlaknya. Loh kenapa? Akhlak ini sangat penting. Karena kita butuh pemimpin, bukan cuman mereka itu bisa memimpin, mencukupi kebutuhan kita, tapi juga berakhlakul karim. Karena menjunjung tinggi agama kita dengan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kalau pemimpin sudah nggak berakhlak, apalagi yang mau kita harapkan? Akhlak juga kita perhitungkan. Jangan milih pemimpin gara-gara, wah ini punya apa ini, viral ini kayak gini ini, kayaknya bagus. Orang langsung milih gara-gara viralnya tadi. Bukan karena ditengok kepribadiannya, rekam jejaknya, cara dia berbicara, memimpin cocok enggak dengan perkataannya sekarang, dengan rekam jejaknya cocok enggak. Ini sedikit dari saya tentang imam. Kalau imam sholat, ya harus lebih dari itu. Kita jadi makmum juga harus berakhlak. Memilihnya harus berakhlak. Kalau kita sudah memilih A, jangan menyalahkan yang B. Apalagi sampai menjelek-jelekkan, ya sudah pasti orang akan marah. Jadi saya tulis di grup, tolong kalau kita mau milih satu calon, jangan menjelekkan calon yang lain. Karena itu pasti akan membuat orang lain tidak fokus saja memperlihatkan visi misi, tujuannya, rekam jejaknya, itu yang mau kita pilih. Itu orang sudah tahu kalau kita milih itu, nggak harus kita menjelekkan yang lain. Dengan begitu aman. Dengan begitu kita, kadang pertama saya kalau ada orang nggak cocok dengan pilihan saya gondok juga pertama ya. Tapi setelah dipikir-pikir, loh kenapa harus sama dengan pilihan saya? Istri yang kita pilih belum tentu menurut bapak-bapak semua itu cocok. Menurut saya cocok, menurut bapak-bapak belum tentu cocok. Saya melihat ada pasangan orang Afrika, yang satu hitam kali, namanya orang Afrika. Ya, menurut mereka, menurut dia itu istrinya cantik. Menurut kita manis sekali ini kan gitu, orang Afrika. Menurut dia itu cantik. Jadi jangan paksakan orang sesuai dengan pilihan kita. Ini akhlak. Ada ustadz yang bilang, ya standar yang ringan kalau milih pemimpin itu yang sholat subuh sama sholat isya-nya itu apa? Dimas? Yang sholat subuh sama sholat isya-nya Dimas? Yang sholatnya istiqomah jamaah Dimas? Ini kalau bisa begitu. Tapi apa yo? Oh no, saya kira nggak ngono. Ya kadang kita itu maklum juga. Orang namanya orang sibuk. Hari ini di rumah, besoknya entah keluar kota. Ya nggak mungkin selalu di masjid situ. Saya mohon maaf, sholat Jumat saja setahun ini di masjid saya sendiri itu paling cuma 1 kali. 1 tahun ini. Selainnya ya di masjid-masjid yang lain. Ya. Sholat Jumat. Apalagi yang kerja di sini, kerjanya di Medan, sholat Jumatnya di sana. Ya jangan dimarahi, ini ketua tapi nggak pernah sholat Jumat di sini. Kerjaannya di sana kok. Ya maklum juga kadang kita ya, jangan terlalu memaksakan. Tapi harus kadang kita ngerti, mengerti. Wis ini makmum, imam, ini saya rasa lebih paham jamaah orang-orang tua saya yang lebih banyak melewati tahun-tahun demokrasi daripada saya. Tapi ini saya cuma mengingatkan kembali, tolonglah kalau kita menjadi pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan kita menyalahkan sana, menyalahkan sini.
Kemudian tolong silaturahim kita lebih penting daripada pesta demokrasi ini. Silaturahim kita ini lebih penting. Ini saya serius. Jangan korbankan ya. Kita ini berdemokrasi, tapi demokrasi jangan sampai mengorbankan silaturahmi. Jangan sampai itu. Nanti kita yang rugi sendiri. Masih ingat dulu tahun 2019? Pak, masih ingat tahun 2019? Oh, demo ada yang mati, bunuh-bunuhan. Ya, yang di bawah masih demo, yang di atas sudah makan bersama. Alhamdulillah. Sakit hati apa enggak? Salahmu dewe sakit hati, kalau aku enggak. Dari awal sudah saya siapkan itu. Itu pasti nanti damainya itu. Nanti nggak mungkin kalau rame terus. Ya. Kalau bisa memang pemimpin kayak gitu. Kadang kita ini salah tanggap. Ya. Terus pemimpin kita harapan itu ya, terus berseberangan. Kita kadang salah tanggap yang seperti itu. Mohon, bukan ini mengarahkan untuk satu ya. Untuk satu calon bukan. Itu hanya untuk pelajaran bagi kita. Jangan terlalu mendukung mati-matian. Karena kalau kita mati, yang melayat bukan mereka. Tapi siapa? Tetangga kita yang kita ajak berdebat tadi. Kalau kita sakit, yang jenguk siapa? Sana. Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies? Hah? Tetangga kita. Kalau mati kita yang gotong mayat kita, tetangga kita atau sana. Makanya nggak usah terlalu menggebu-gebu sampai mengorbankan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim. Jangan bodoh. Jangan Aku jarang ngomong kasar kayak gini, tapi ini saya sudah marah kali. Di sana sini ada perdebatan masalah ini. Kok orang nggak pinter-pinter gitu loh? Orang nggak pinter. Setiap ada pesta demokrasi pasti bermusuhan. Mohon jaga silaturahim. Menjadi makmum yang cerdas. Menjadi imam, jadilah imam yang adil dan bijaksana. Mohon maaf atas segala kelakuan saya waktu di sini duduk ngomong kurang baik mungkin. Ya, mohon dimaklumi jika ada salah pasti dari saya pribadi. Jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.